Hola smart people, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learned. Semoga smart people sehat, sukses dan bahagia selalu ya. Hari ini saya akan membahas scope of work-nya HR Compensation and Benefits, yaitu mengenai payroll administration. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna ya. Untuk materi kali ini adalah Scope of Work HR Compensation and Benefit. Berikut penjelasan secara detailnya, yaitu HR Compensation and Benefit atau CNB bertanggung jawab dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi sistem kompensasi serta tunjangan karyawan. Tujuan utama dari fungsi ini adalah memastikan kesejahteraan karyawan, kepatuhan terhadap regulasi, serta mempertahankan dan menarik talenta terbaik. Dilihat dari ruang lingkup kerja HR Compensation and Benefit, yaitu yang pertama, penggajian atau payroll management, mengelola pembayaran gaji, tunjangan, dan insentif secara tepat waktu dan sesuai regulasi. Kedua, struktur gaji dan skala upah, menentukan standar gaji berdasarkan jabatan, pengalaman, serta benchmarking industri. Ketiga, manajemen tunjangan, mengelola tunjangan seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, asuransi tambahan, dan benefit lainnya. Keempat, insentif dan bonus, merancang program insentif berbasis kinerja seperti bonus tahunan, komisi, atau reward lainnya. Kelima, kepatuhan hukum, memastikan sistem kompensasi sesuai dengan aturan pemerintah seperti UMR atau UMK, pajak penghasilan atau PPh 21, dan aturan ketenagakerjaan lainnya. Keenam, evaluasi dan penyesuaian, melakukan survei dan analisis pasar untuk memastikan kebijakan kompensasi tetap kompetitif dan sesuai dengan kondisi ekonomi. Dan yang terakhir, manajemen benefit non-finansial, menyediakan fasilitas kesejahteraan seperti program keseimbangan kerja hidup atau work-life balance, pelatihan, dan program kesehatan. Selanjutnya, untuk kendala di lapangan dalam HR Compensation and Benefit, yaitu 1. Ketidakpuasan karyawan terhadap gaji dan benefit. Yang pertama, karyawan sering merasa gaji mereka tidak kompetitif dibandingkan perusahaan lain. Dan yang kedua, benefit yang diberikan kurang sesuai dengan kebutuhan karyawan. 2. Keterbatasan anggaran perusahaan. Yang pertama, perusahaan ingin memberikan gaji dan tunjangan yang kompetitif, tetapi terbatas oleh kondisi keuangan. Yang kedua, kesulitan menyesuaikan anggaran insentif dengan kondisi bisnis yang fluktuatif. 3. Ketidakseimbangan internal dan eksternal dalam struktur gaji. Yang pertama, perbedaan gaji antar karyawan dalam posisi yang sama dapat memicu ketidakadilan. Dan yang kedua, jika gaji perusahaan jauh di bawah rata-rata pasar, risiko turnover tinggi. 4. Regulasi yang sering berubah, yakni perubahan kebijakan pemerintah seperti kenaikan UMR atau aturan pajak mengharuskan HRD terus melakukan penyesuaian. 5. Kurangnya data dan sistem yang efektif. Yang pertama, tidak semua perusahaan memiliki sistem HRIS
atau Human Resource Information System yang dapat mengelola data gaji dan benefit dengan efisien. Yang kedua, pengelolaan manual dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam penghitungan payroll atau pajak. Dan keenam, turnover karyawan tinggi, yakni jika kompensasi dan benefit tidak menarik, karyawan cenderung pindah ke perusahaan lain yang menawarkan paket lebih baik. Berikutnya adalah analisis kendalanya, yaitu yang pertama, ketidakpuasan terhadap gaji dan benefit menunjukkan perlunya benchmarking dan transparansi dalam sistem kompensasi. Kedua, keterbatasan anggaran menuntut HRD untuk mencari strategi kompensasi non-finansial yang tetap menarik bagi karyawan. Ketiga, ketidakseimbangan dalam struktur gaji dapat menimbulkan konflik internal sehingga HRD perlu memiliki skala gaji yang jelas dan berbasis data pasar. Keempat, perubahan regulasi. Dengan adanya perubahan regulasi HRD harus terus mengikuti perkembangan hukum ketenagakerjaan agar tetap patuh. Kelima, kurangnya sistem HRIS dapat menghambat efisiensi dalam data payroll dan benefit. Dan yang terakhir, tingkat turnover tinggi menunjukkan bahwa kebijakan kompensasi dan benefit perlu dievaluasi untuk meningkatkan retensi karyawan. Dan berikut adalah rekomendasi yang harus dilakukan untuk HRD, yaitu 1. Melakukan benchmarking gaji secara berkala. Yang pertama, HRD harus melakukan survei pasar untuk mengetahui standar gaji di industri yang sama. Yang kedua, jika anggaran terbatas, bisa memberikan benefit tambahan seperti tunjangan kesehatan, beasiswa anak, atau fleksibilitas kerja. 2. Mengoptimalkan benefit non-finansial, yaitu program kesejahteraan seperti pelatihan, pengembangan karier, dan work-life balance dapat meningkatkan kepuasan kerja tanpa meningkatkan beban finansial. 3. Menggunakan sistem HRIS untuk payroll and benefit. Yang pertama, sistem otomatis dapat mengurangi kesalahan dalam penghitungan gaji, pajak, dan tunjangan. Yang kedua, mempermudah karyawan mengakses informasi tentang benefit yang mereka terima. 4. Membuat skala gaji yang transparan dan adil. Yang pertama, menyusun struktur gaji berdasarkan jabatan, pengalaman, dan performa untuk menghindari kesenjangan yang tidak adil. Yang kedua, memberikan komunikasi yang jelas mengenai sistem kompensasi kepada karyawan. 5. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Yang pertama, HRD harus selalu update dengan perubahan aturan terkait UMR, pajak, dan tunjangan wajib. Yang kedua, mengadakan konsultasi dengan ahli hukum ketenagakerjaan untuk memastikan kebijakan perusahaan tetap sesuai aturan. Dan yang terakhir, strategi retensi karyawan dengan insentif berbasis kinerja. Yang pertama yaitu menyediakan bonus atau insentif yang terkait langsung dengan pencapaian individu atau tim. Dan yang kedua, menawarkan kesempatan kenaikan jabatan dan pengembangan karier agar karyawan lebih termotivasi untuk bertahan di perusahaan. Jadi untuk kesimpulannya yaitu HR Compensation and Benefit memainkan peran penting dalam kesejahteraan karyawan dan daya saing perusahaan. Namun, tantangan seperti ketidakpuasan karyawan, keterbatasan anggaran, dan perubahan regulasi perlu dikelola dengan strategi yang tepat. Dan HRD perlu melakukan benchmarking gaji.
memanfaatkan benefit non-finansial, mengadopsi sistem HRIS, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan, motivasi, dan retensi karyawan yang pada akhirnya berdampak positif pada produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Demikian ya pembahasannya. Jika smart people merasa video ini berguna, mohon berikan tanda like, subscribe, dan share linknya ke teman-teman. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Bye!